نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه إلى يوم الزحام. أما بعد، قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. ثم قال ملك الشكور. Alhamdulillah, yang mana pada hari ini kita berada di awal tahun, yaitu 1447 Hijriah. Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun yang ini kita diberi Allah SWT kesehatan, diberi Allah SWT banyak umur, diberi Allah rezeki, dan semua hajat kita dikabulkan Allah SWT di tahun baru ini. Nanti kita setelah pengajian ini ada tahlil yang variannya dilakukan kepada Kiplik bin Muhammad Nabiyah. Dan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah SWT melapangkan dalam kuburnya, dan mudah-mudahan Allah SWT masukkan ke dalam surga dengan Islam. Amin ya rabbal alamin. Dan pahala kita belajarnya dan majelis ini kita akan pahalanya kepada beliau, yaitu Kiplik bin Muhammad Nabiyah. Jadi kita satu Muharram ini kisahnya itu sedikit, yaitu dibikin kalendernya itu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab yang mengolah kalender Hijriyah. Mulai bagaimana dihitungnya tanggal 1 itu mulai Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Dari Makkah ke Madinah itu dihitung mulai 1 Muharram. Nah, 1 Muharram hitungannya. Nah, itu jadi namanya kedua adalah bulan Qamariyah. Apa artinya bulan Qamariyah? Qamariyahnya bulan malam. Kalaunya Januari Februari itu namanya adalah Syamsiyah. Kalaunya ada nama di kampung Syamsiyah, itu hitungan peredaran matahari. Januari, Februari, Maret. Nah, itu musim hujan, pemutaran matahari. Karena Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu kena kemarau, musim kemarau. Kalaunya Hijriyah itu kena bulan Ramadan, menghitung bulan peredaran bulan. Hidup sehari, hidup 2 hari sampai purnama 15 hari peredaran bulan. Kalau hanya 1 Januari itu peredaran matahari 2. Nah, apabila nih nama orangnya yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, dan memang ini adalah sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang miladiyah itu adalah peredaran matahari Syamsiyah. Kalau Hijriyah itu peredaran bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulhijjah, Muharram, tanda 1. Dan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, kelahiran Nabi, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan.
Jadi kita di awal tahun ini disunahkan membaca doa awal tahun. Nama-nama baru kau dibaca aja. Ada lagi namanya sempat itu menulis Bismillahirrahmanirrahim 113. Itu ditanggung di bawah, maka diselamatkan Allah Subhanahu wa taala daripada raja-raja yang zalim. Diandak di rumah baik dirinya dan keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim 113 ditulis. Nah, itu adalah menandai awal dan akhir tahun. Pelajaran kita selanjutnya, nah di bulan Muharram ini kita ada yaitu Hari Asyura. Hari Asyura. Ini kan tanggal 1, Jumat, Sabtu, Minggu kita 10 Asyura, 10 Muharram. Karena insyaallah di Jumat yang akan datang kita membahas Hari Asyura sedikit ya. Ini kita membahas 1 Muharram yang Nabi itu sampai di Madinah, dikejar oleh orang kafir Quraisy. Nabi berdiam di Gua Hira. Di Gua Sur, di Jabal Sur. Nah itu pernah lo naik dari ke Jabal Sur yang Nabi bersembunyi di dalam Gua Sur itu di Jabal Sur, yang di guanya itu dianui oleh kami hitam atau namanya kami hitam apa ya, laba-laba, bahasa Banjarnya kami hitam, diandaki oleh Allah SWT oleh laba-laba. Jadi jangan hampir namanya seandainya Nabi ini masuk ke sini pasti hancur salah laba-labanya. Ankabut ada mobil ada di dalam Quran. Zannul hamama zannul ankabut ada, zannul hamama wa zannul ankabut ada. Sambungannya zannul hamama wa zannul ankabut ada. Apa lagi sambungannya? Zannul hamama wa zannul ankabut ada. Nah itu zannul hamama wa zannul ankabut ada. Apa sambungannya itu? Nah itu kisah Nabi di Gua Hira. Dan mulai hitungan Nabi hijrah, mulai Makkah ke Madinah itu mulai dihitung 1 Muharram. Sampai di Madinah Nabi disambut Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'alin laida. Sambut. Barangkali orang hendak punya mama gaduh Nabi. Barangkali. Jadi Nabi dari mana ontanya berdiam di situ aku singgah. Nabi hijrah dari Madinah. Ya kita sambung. Dan pelajaran kita selanjutnya itu dan demikian lagi setengah daripada yang terlebih hampir jalan yang menyampaikan ke hadratullah, yaitu jalan muraqabah. Coba kita nih hatinya dekat dengan Allah itu, hati kita nih nyaman beribadah. Apa jalannya muraqabah? Dan yaitu
beberapa bagian seperti yang disebutkan Syekhuna Waliullah yang kamil, yang sempurna, wal mukammal yang disempurnakan, Sayyidi Syekh Muhammad As-Samman, Syekh Samman, pagulan sini, pagulan pengarang kitabnya Syekh Abu Samad Palimbang. Syekh Muhammad As-Samman qaddasallahu ruhahu di dalam risalahnya pada bicara muraqabah. Muraqabah itu dekat sama Allah Subhanahu wa taala, muraqabah. Maka setengah daripadanya itu yaitu muraqabah yang dinakal. Dinakal artinya diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaifiyah, cara bahwa duduk ia bersila serta menaruhkan kedua tapak tangannya atas dua lututnya dan menundukkan akan kepalanya serta menilik ia kepada pusatnya, kemudian menaikkan ia akan ismul zat yaitu Allah. Nah ini ngarannya orang berzikir tunduk, kemudian menaikkan ia akan asma zat yaitu Allah. Allah. Jadi duduk di sini kita katakan, tidak kita katakan Allah, Allah. Dengan napasnya daripada pusatnya itu serta memajamkan ia akan kedua matanya kepada utaknya. Padahal mengulang-ulang ia akan zikir itu di dalam hatinya. Berarti zikir napas benar. Kami zikir napas saja. Matanya berpajang dan hatinya berzikir. Zikirnya apa? Di dalam hatinya Allah, Allah dalam hatinya. Zikir nafas. Mengulang-ulang ia akan zikir itu di dalam hatinya seperti yang demikian itu, serta menahan ia akan nafasnya sekira-kira kuasanya. Ditahan nafasnya, ditahan sekuat-kuatnya, sekuasanya, kemudian dilepaskannya. Ambil nafas nih, makanya orang senang berarti ambil nafas dia. Di dunia ada ini kada, ditahan nafasnya, kada tahan lagi hanya di nafas. Kayak itu jadi. Maka dimulainya seperti yang demikian itu hingga beberapa kali. Inilah sana daripada zikir yang khafi. Khafi itu artinya tersembunyi. Karena berzikir la ilaha illallah ada, tapi ini hanya napasnya lagi. Nah, ngarannya zikir khafi. Yang terlebih segera membaikkan akan hati dan terlebih segera menyucikan akan hati. Jadi buat zikir tadi itu membersihi hati supaya hati itu bersih. Bersih dari apa? Bersih dari riya, takabur, sombong, sum'ah. Nah, lihat itu nomor baik itu. Apa
hasil daripada zikir. Yang lebih segera menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Nah, itu ada zikir berdiam, tapi zikirnya di dalam hati. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala, kayak apa dia belajar, kayak apa kena dia rasa-rasakan, dicoba-coba. ومن الطريق في تهذيب الأخلاق أن يغلب بعض صفاته على بعض فيرغب في السخاء والجود بوسيلة الرياء ليترك البخل وحب الأموال وجمعها ثم بعد ذلك يتوجه إلى الرياء فيعمقه بقوة دينه والإقبال على الله تعالى. Dan artinya, dan setengah daripada jalan membaikkan akan perangai itu bahwa dikarasi akan setengah sifatnya. Nah, dikarasi di sini sebagiannya dikarasi. Itu atas setengahnya, arti sebagian-bagiannya harus dikarasi. Maka digemarkan di dalam hatinya murah membelanjakan hartanya itu dengan sebab diriakan. Ayo biar aja dikasih dulu, biar dia riak dulu. Nah, memberi orang, nah berbagi nasi, nah berbagi duit, nah dikasih. Sebab diriakan supaya meninggalkan ia akan bersifat dengan kikir, supaya jangan kikir, biar dia riak, biar dia dulu. Nah, dikarasi berbagi tadi, dan meninggalkan ia akan kasih akan harta, supaya jangan sayang dalam harta, berbagi-bagi, dibaginya. Nah itu dulu di sini. Dan meninggalkan ia akan menghimpunkan akan harta. Nah itu kayak itu lah. Nah, itu yang disukakan hatinya membelanjakan harta itu dengan sebab dikata oleh orang murah hati. Biar aja dulu. Non di situ aja murah hati aja, pemberian benar aja. Biar aja dulu disampai orang itu. Kenapa aja? Dan dipuji oleh orang supaya jadi murah, sungguh-sungguh, supaya jadi mudah genanya. Pemulaannya dulu biar dia minta puji, pemulaannya dulu biar dia riak, pemulaannya biar dia dulu. Nah, kenanya hampir sulangan, biar dia puji orang, minta puji orang, apa-apa. Maka apabila telah berperangai ia dengan murah hati, maka berhadap ia kepada dia. Itu maka memecahkan akan dia dengan kuat agamanya. Kayaknya pecah aja namanya tadi dengan kuat agamanya. Dan berhadap ia kepada dia itu dengan membelanjakan hartanya atas semata-mata karena Allah Ta'ala. Karenanya pada akhirnya kinanya karena kemahiran dari berbagi-bagi tadi, kena akhirnya sungguh-sungguhnya membelanjakannya hartanya tadi. Demikianlah disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala di dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Nah itu disebutkan oleh Imam Ghazali. Jadi di sini biar aja dulu ringan, biar aja dulu minta puji orang, lanjutkan aja. Nah, aku dipuji orangnya, aku ya ini mereka ada apa? Jangan tetap aja nanti berbagi-bagi
Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di sini, kita menjadi pemurah pada saat mengumpul harta. Mudah-mudahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala dan